Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya dari Administrasi Publik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang dasar-dasar perilaku kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Kelompok dibagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Contohnya seperti Palang Merah Indonesia. Sedangkan kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Contohnya seperti kelompok arisan dan kelompok tani. Kenapa orang ikut serta dalam kelompok? Karena orang yang ikut serta dalam kelompok akan mendapatkan rasa keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Ada tahap perkembangan kelompok. Tahap perkembangan kelompok dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Tahap ini dicirikan oleh banyak ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menetapkan tipe-tipe perilaku apakah dapat diterima atau tidak. Yang kedua yaitu ada tahap keributan atau storming. Pada tahap ini, konflik di dalam kelompok, para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok-kelompok individualitas. Yang ketiga ada tahap pernomaan atau norming. Tahap pernomaan adalah tahap di mana perkembangan hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik, sudah ada rasa memiliki identitas kelompok, persahabatan yang kuat. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan atau performing. Tahap pelaksanaan adalah tahap berfungsinya struktur dan diterima dengan baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu dengan lain menjadi pelaksana tugas yang ada. Dan yang terakhir adalah tahap peristirahatan atau adjourning. Tahap peristirahatan adalah tahap terakhir dalam kelompok. Pada kelompok sementara dicirikan oleh kesungguhan dalam penyelesaian aktivitas. Selanjutnya, hal-hal yang membentuk perilaku dalam kelompok. Yang pertama ada norma. Norma adalah standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Kelas-kelas norma yaitu ada norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan norma alokasi sumber daya. Tipologi perilaku menyimpang, kategori produksi, contohnya seperti pulang lebih cepat, secara sengaja bekerja lambat, dan pemborosan sumber daya. Kategori properti, contohnya seperti merusakkan, berbohong mengenai jam kerja, dan pencurian dalam organisasi. Kategori politik, contohnya menunjukkan sifat pilih kasih, penyebaran humor, dan menyalahkan teman sekerjanya. Dan yang terakhir, kategori agresi pribadi, contohnya pelecehan seksual, mencaci maki, dan pencurian terhadap teman sekerja. Yang kedua yaitu ada status. Status adalah posisi atau tingkatan yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Yang ketiga, ukuran. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil, dan dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Yang keempat yaitu ada komposisi. Demografi kelompok, suatu tingkatan di mana anggota kelompok terbagi atribut demografi bersama seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, lamanya pengabdian di dalam organisasi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kepaduan atau kekohesifan. Tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasikan untuk tetap di dalam kelompok.
Peningkatan kepaduan kelompok. 1. Membuat kelompok yang lebih kecil. 2. Mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Ketiga, meningkatkan waktu bersama anggota kelompok. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan dalam kelompok. Yang kelima, mendorong persaingan dengan kelompok lain. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Dan yang terakhir, mengisolasi kelompok secara fisik. Yaitu kemalasan sosial atau social living. Kemalasan sosial adalah pengurangan motivasi dan usaha individu ketika berkontribusi dalam sebuah kelompok dibandingkan pada saat bekerja secara individual. Aspek-aspek kemalasan sosial. Aspek-aspek kemalasan sosial menurut Mears tahun 2012 adalah yang pertama, menurunnya motivasi. Seseorang menjadi kurang termotivasi untuk terlibat atau melakukan sesuatu kegiatan tertentu pada saat orang tersebut berada dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Mereka kurang termotivasi untuk terlibat dalam diskusi karena berada dalam lingkungan di mana ada orang lain yang mungkin mau melaksanakan respon yang kurang lebih sama terhadap stimulus yang sama. Yang kedua, yaitu sikap pasif. Anggota kelompok memilih untuk diam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan usaha kelompok. Yang ketiga, penurunan kesadaran akan kehadiran orang lain. Kemalasan sosial dapat juga terjadi karena dalam situasi kelompok terjadi penurunan pada pemahaman atau kesadaran akan evaluasi dari orang-orang lain terhadap dirinya. Yang keempat, pendompleng pada usaha orang lain. Individu yang memahami bahwa masih ada orang lain yang mau melakukan usaha kelompok cenderung tergoda untuk mendompleng begitu saja pada individu lain dalam melakukan usaha kelompok tersebut. Yaitu pengambilan keputusan. Yang pertama, grup besar memfasilitasi penyatuan informasi tentang tugas-tugas kompleks. Kedua, kelompok yang lebih kecil lebih cocok untuk mengkoordinasikan dan memfasilitas pelaksanaan tugas-tugas kompleks. Dan yang ketiga, sederhana, tugas standar rutin mengurangi persyaratan bahwa proses kelompok efektif agar kelompok untuk melakukan dengan baik. Pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok ini ada kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya yaitu informasi lebih lengkap, meningkatkan keanekaragaman pandangan, keputusan lebih tepat, dan meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Sedangkan kelemahannya yaitu lebih lambat, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri, dominasi oleh satu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab menjadi tidak pasti. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, interaksi kelompok. Maksudnya yaitu anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, yaitu brainstorming adalah proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Yang ketiga yaitu teknik nominal kelompok. Maksudnya yaitu metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan-gagasan mereka secara sistematik maupun tetap independen. Dan yang terakhir yaitu pertemuan elektronik. Maksudnya di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.